Selamat siang Ibu Mary. Selamat siang, Bu Lorenta. Apa kabar Ibu? Sehat, luar biasa. Syukurlah Ibu dalam keadaan sehat. Bagaimana Ibu hari ini Ibu akan melaksanakan proses coaching? Ya, benar Bu. Dengan coach saya, Bu Dorista Silaban. Oke lah Bu ya. Dan saya hanya mau mengingatkan saja dalam melakukan proses coaching, Ibu harus mengingat 3 kompetensi yang harus Ibu miliki dalam pelaksanaannya. Yang pertama adalah kehadiran Present, teman. ya, Ya, ataukah present. Nah, ya selanjutnya Bu. mendengar aktif. Saya akan mencoba Hmm. mendengar permasalahan dari Ibu Dorista Silaban dengan seksama. Nah, itu dan yang ketiga nanti saya akan ajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi Bu Dorista untuk membantu dia menyelesaikan masalahnya. Baik Ibu, saya percaya Ibu Mary sudah memiliki dan menguasai 3 kompetensi dalam proses coaching ya Ibu ya. Eh, Baik Ibu, selamat melaksanakan. Mari Bu kita laksanakan sekarang. Baik, Bu. Hai Bu Dorista, apa kabar? Halo Ibu Mary, sehat Ibu? Gimana kabar Ibu? Sehat. Iya. Nah, kemarin kan Bu Dorista bilang ada yang ingin diceritakan ke saya. Kira-kira apa ya, Bu? Iya, kemarin saya ngambil waktu Ibu lewat chat ya Bu ya. Nah, tapi terima kasih dulu ya Bu ya. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih dulu buat Ibu karena Ibu sudah meluangkan waktu ya untuk mengobrol sama saya ya. Nah, begini Ibu, saya ketepatan masuk di kelas 12 TKJ 1 itu. Jadi ketepatan di kelas itu ada namanya Surti. Ya, nah, si Surti ini ketika pembelajaran saya di kelas itu dalam sekali seminggu itu 6 les Ibu. Nah, saya melihat si Surti ini tidur dari les pertama. Nah, ketika di les pertama, ya, saya biarkan dulu anak ini, gitu. Biarkanlah dia tertidur. Barangkali memang dia kecapean dan rasa ngantuk. Ya, saya biarkan. Sampai les kedua, enggak juga bangun, Ibu. Nah, di les ketiga, saya banguni anak ini dengan kelembutan, tidak juga bangun. Ya, saya berpikir, nah ini kenapa? Jadi sampai saya taruh nih tangan saya ke untuk ngetes napasnya gitu. Ternyata masih bernapas Ibu ya. Nah, saya tetap mengajar nih. Saya takut jadi mempengaruhi kawan-kawan yang lain gitu ya. Nah, walaupun sedikit sudah mempengaruhi kawan yang lain gitu melihat tingkah anak ini gitu ya. Nah, kemudian sudah mau les ke 5 nih. Udah les ke 5 juga, di les ke 6 saya bangun nih, enggak juga bangun, Bu, gitu ya. Jadi saya biarkan, saya tidak membahas permasalahan itu di kelas karena saya takut itu nanti jadi bumerang sama yang lain ya. Jadi sampai les terakhir saya biarkan. Ya, saya keluar dari kelas itu, tapi di dalam benak saya, Bu, saya terpikir ada apa? Kenapa anak ini sampai dari les pertama sampai les ke-6 bisa tertidur tanpa mendengar gurunya, tanpa memperhatikan sekelilingnya gitu ya. Nah, jadi saya masuk ke ruangan guru. Nah, waktu itu ada juga teman, saya cerita sama teman yang masuk di kelas itu juga. Nah, ternyata pengakuan ibu ini juga si Surut ini sering tertidur di kelas gitu. Dan ada 2 guru lagi yang mendengar pembicaraan kami dan nimbrung langsung. Mereka juga cerita ternyata anak ini juga tidur di dalam pembelajaran mereka gitu. Itu yang saya galaukan sedikit Bu. Jadi saya gimana ya mengatasinya ini? Kira-kira mungkin seperti itu Bu yang mau saya obrolkan dengan Ibu Mary. Jadi masalah Bu Dorista ini mengenai ada siswa yang sering tidur di kelas dan bukan hanya pada jam Ibu ya Bu, tapi juga pada pelajaran yang lainnya. Dan Ibu ingin langsung menangani masalah ini karena ini udah berlangsung lama ya Bu. Kira-kira begitu ya Bu? Iya Ibu, ini karena udah berlangsung lama nanti kasihan anak ini banyak ketinggalan di dalam belajar. Jadi seakan-akan dia cuman datang ke sekolah dan tidak ada yang dibawa ke rumah. Dan juga nanti yang saya pikirkan Bu, saya takut anak-anak ini jadi menyindir atau seperti ada rasa pembulian nanti sama anak ini gitu.
Jadi takut nanti anak-anak yang lain menjudge dia si tukang tidur gitu ya. Hmm. Kira-kira itu Bu yang saya pikirkan juga kembali Bu, gitu. Baik, apa yang Bu Dorista harapkan dari pembicaraan kita ini? Ya, apa ya kira-kira ya, saya menginginkan anak ini ya bisa aktif lah seperti kawannya yang lain walaupun nggak bisa 100%, setidaknya Bu dia tidak tidur lagi lah di dalam pembelajaran gitu. Kemudian ada juga lah yang saya inginkan juga ada perubahan dari dalam diri anak ini. Jadi mungkin ini mungkin masalah manajemen juga di rumah atau permasalahan di rumah. Saya juga menginginkan anak ini lebih aktif lagi dari yang sebelumnya lah, lebih fokus lah sedikit belajar gitu. Kira-kira itu yang saya inginkan. Berarti yang Ibu inginkan, anak ini lebih aktif lagi dalam pembelajaran, dan dia tidak tidur lagi di dalam kelas, ya Bu ya? Iya. Nah, baik, dalam pemikiran Bu Dorista, aktif seperti apa yang Ibu inginkan dari anak ini? Aktifnya ini Bu, apa ya, ya tidak tertidur lagi di dalam belajar, terus aktifnya ini bukan hanya dia datang dan terbuka mata, badannya juga hadir, bukan itu juga yang saya inginkan, tapi dia benar-benar berubah dan lebih aktif lagi di dalam pembelajaran. Jadi dia lebih termotivasi lagi. Itu aktif seperti itu yang saya inginkan sama anak ini gitu. Baik, berarti Ibu sudah berpikir sampai ke psikologis anak ini ya Bu? Iya, benar sekali Ibu. Nah, apa kira-kira langkah yang akan Ibu ambil untuk menangani masalah ini? Saya berpikir untuk pertama sekali saya ingin bicara empat mata dulu lah kepada anak ini ya. Saya tidak ingin memanggil dia ke kantor karena semua guru sudah mengenal dia gitu. Saya takut nanti dia nggak merasa nyaman nih kalau saya ajak dia berbicara di kantor. Jadi saya ajak dulu berbicara sama anak ini empat mata. Kira-kira gitu. Bagus itu Bu Dorista. Nah, ketika nanti kalian bertemu empat mata, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada si anak tadi? Mungkin yang pertama Bu, saya tanya dulu lah ya penyebabnya kenapa anak ini sampai tertidur di kelas gitu. Barangkali saya buat senyaman mungkin lah dulu anak ini bercerita, karena mungkin ini pasti ada hubungannya dengan keluarga. Itu bagaimana menanganinya, mengatur waktunya anak ini gitu. Itu yang perlu saya tanya dulu sama anak ini sehingga anak ini sampai tertidur di kelas gitu. Nah, baik Bu. Selain itu, langkah apa lagi yang mungkin bisa Ibu lakukan supaya si anak ini konsisten untuk berubah? Mungkin saya akan melibatkan untuk dibantu oleh BP ya Bu ya. Karena secara administratif kan BB ini akan bisa membimbing anak ini juga, membantu saya dalam setiap harinya, memperhatikannya juga ya, supaya anak ini ada sedikit perubahan dari karakternya, kira-kira itu. Oke, baik Bu. Berarti langkah pertama yang akan Ibu ambil, bicara empat mata dengan si anak, menanyakan langsung apa alasannya kenapa dia sering tertidur di kelas, lalu Ibu juga akan melibatkan guru BP dan wali kelasnya ya Bu. Iya. Nah, bagus sekali rencana Ibu ini ya. Apa alat pendukung yang mungkin akan Ibu buat untuk melihat perkembangan anak ini? Mungkin saya akan minta bantuan juga Ibu kepada semua guru-guru yang masuk di kelas ini ya Bu ya, supaya memperhatikan dia dalam setiap pembelajarannya, dan saya akan memulai dari diri saya juga ketika saya masuk di kelas itu juga, karena saya masuk di kelas itu sekali seminggu. Jadi bagaimana supaya anak ini berkesinambungan perubahannya, saya akan membuat catatan-catatan kecil dan setiap harinya saya akan meminta perkembangan anak ini terhadap guru-guru yang masuk di dalam kelas ini gitu. Jadi perubahan anak ini jangan hanya sekali tetapi konsisten, kira-kira seperti itu Ibu. Bagus sekali rencana Bu Dorista ini. Semoga Ibu berhasil mengaktifkan anak ini kembali ya Bu, dan Ibu bisa lebih konsisten. Terima kasih Ibu, terima kasih Ibu. Sama-sama Bu. Ada lagi yang ingin Ibu sampaikan?
Iya, mungkin Bu barangkali karena setelah obrolan kita ini, saya merasa memiliki ide-ide ya untuk menangani kasus ini atau masalah anak ini ya, yang tadinya saya agak sedikit buntu nih kalau saya berpikir dengan diri saya sendiri, terkadang ya mungkin saya ngambil cara yang paling cepat dan instan gitu ya. Nah, tapi ketika ngobrol sama Ibu, saya lebih dapat menggali-gali apa ide-ide yang bagus nih untuk menangani masalah ini, Ibu. Terima kasih banyak kembali, Ibu ya. Baik Ibu, sama-sama. Saya tunggu perkembangan dari aksi yang akan Ibu lakukan ya Bu. Semangat Iya, Bu Dorista. iya, terima kasih, Bu. Mungkin saya akan lihat perkembangan anak ini dalam sebulan ini. Jadi sebulan ke depan lagi nanti saya akan memberikan progres dari apa namanya progres dari masalah ini ya aksi nyata saya dan mungkin saya akan memberikan berupa dokumentasi berupa video ya terhadap perubahan anak ini sama Ibu. Terima kasih Oke, Ibu. baik Bu. Ya. Semangat. Ya, terima kasih Bu. Selamat sore Ibu. Selamat sore Bu Dorista. Oke. Baiklah Ibu Mary, bagaimana proses coachingnya? Apakah sudah selesai? Sudah Bu Loren. Boleh ceritakan bagaimana perasaan Ibu sewaktu melakukan proses coaching kepada Ibu Dorista? Saya lebih tenang ya. Memang kalau kita melaksanakan 3 kompetensi tadi, sepertinya proses atau praktek coaching itu akan mencapai tujuannya. Dan tadi sepertinya saya sudah berhasil menggali potensi dari Bu Dorista untuk menemukan sendiri solusi apa yang akan diambilnya, langkah apa yang akan diambil Bu Dorista untuk mengatasi masalahnya, yaitu mengenai anak yang kurang aktif dan sering tidur di kelas. Jadi Bu Dorista sudah mencapai tujuannya, yaitu untuk menyelesaikan atau menangani langsung masalah anak ini. Demikian Bu Lorenta. Baik Bu, saya pun juga sudah mengamati ya selama proses coaching berlangsung. Saya lihat alur cerita sudah berjalan dengan baik. Dan saya berharap Ibu Mary bisa tetap konsisten melakukannya kepada rekan sejawat lainnya Ibu ya. Terima kasih Ibu buat waktu kita. Tetap semangat dan kita saya boleh berpamit dulu. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu Lorenta. Selamat sore Bu Dorista. Apa kabarnya hari ini? Ya, selamat sore Bu Mary. Ya, sehat sekali Ibu. Bagaimana kabar Ibu? Sehat? Sehat juga Bu. Ya, Seperti Ibu sudah siap-siap untuk melakukan praktek coaching ya Bu? iya Ibu. Siapa coach Ibu hari ini Bu? Coach saya itu adalah Ibu Loren Ibu. Ibu Lorenta ya. Iya. Oke. Jangan lupa ya Bu, dalam praktik coaching itu ada 3 kompetensi yang harus dipenuhi, yaitu kehadiran penuh. Jadi Ibu nanti harus betul-betul mendengarkan apa permasalahan dari coach, lalu nanti Ibu juga harus mendengarkan dengan seksama, mendengarkan aktif ya dari coach Ibu. Dan yang terakhir, tolong ajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot agar coachingnya nanti bisa tergali potensinya untuk bisa menyelesaikan sendiri dari masalahnya sendiri. Kira-kira begitu ya Bu. Sudah siap Bu? Iya Bu, terima kasih Bu. Ya, saya juga sudah mempersiapkan ya 3 kompetensi dalam sebagai coach ya. Dan saya juga sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Nah, terima kasih juga Ibu. Ibu sudah mengingatkan ya. Mudah-mudahan nanti proses coaching ini bisa berjalan sesuai dengan alur cerita ya Bu ya. Oke, Oke, Bu. baik. Terima kasih Bu. Oke, silakan Bu. Iya, baik Bu. Selamat siang Ibu Dorista. Selamat siang Ibu Lorenta. Gimana kabarnya Bu Lorenta? Sehat Ibu. Ibu sehat. Sehat Ibu. Ya, kira-kira ada apa nih ya? Tumben Ibu juga untuk mengajak saya untuk ngobrol gitu ya. Ya, kira-kira apa yang mau kita obrolin Bu? Iya Bu, saya sudah lama
membicarakan hal ini ya kepada Ibu Iya. karena saya mengalami suatu dilema mengajar di kelas 11. Ada siswa yang namanya si Aldi. Si Siswa Aldi namanya ini ya. ya Bu, si Aldi yang kerap sekali datang terlambat ke sekolah dan sering sekali juga terlambat masuk ke dalam kelas ya. Jadi setiap saya melakukan proses pembelajaran di kelas, Aldi datang, itu pun nanti telatnya lama. Menurut saya mengganggu proses pembelajaran, Bu. Karena anak-anak yang sudah serius belajar jadi gagal fokus, gagal konsentrasi akibat Aldi yang menutup pintu. Ya. Jadi kalau saya pikir-pikir kalau ini tidak diatasi, maka anak-anak yang lain tidak akan efektif menyerap pembelajaran yang telah saya sampaikan, Ibu. Itu membuat saya Oh. sangat jenuh sekali. Oke Ibu Lorenta, jadi si Aldi ini ya yang selalu membuat Ibu merasa jengkel ya Bu ya, Iya, Bu. dan selalu terlambat kira-kira begitu ya Bu ya. Betul sekali. Iya. Kira-kira dari obrolan kita ini nanti Ibu menginginkan seperti apa di dalam atau tujuan obrolan kita ini nanti? Apa yang Ibu harapkan nanti? Saya mengharapkan saya bisa menemukan ide-ide ya untuk memperbaiki karakter si Aldi ini supaya dia tidak terlambat lagi datang ke kelas Ibu pada saat pembelajaran. Baik Ibu, mudah-mudahan nanti di dalam akhir pembicaraan kita ini atau obrolan kita ini Ibu sudah menemukan ide-ide yang Ibu inginkan ya Bu ya untuk menangani kasus si Aldi ya Bu ya. Iya, Bu. Oke, baik Bu. Apakah misalnya Ibu sudah ada tindakan gitu atau langkah gitu yang Ibu ambil untuk menangani permasalahan tentang si Aldi ini? Sudah Ibu, saya pernah mengambil beberapa langkah ya. Yang pertama, saya menegurnya secara empat mata, menasehatinya. Namun itu tidak membuat dia berubah dalam segi hal terlambat ke sekolah seperti itu, Bu. Oke, jadi langkah pertama Ibu sudah mengambil langkah tetapi tidak ada juga perubahan gitu Bu ya. Iya, Bu, betul Kemudian sekali. kira-kira apakah misalnya Ibu Lorenta gini ada langkah berikutnya gitu? Atau di langkah pertama tidak ada perubahan tetapi Ibu memiliki langkah kedua, kira-kira seperti itu. Apakah terpikir sama Ibu? Ya pernah juga sih, Bu. Selain saya sudah menasihati secara pribadi ya kepada si Aldi, saya juga sudah pernah mendiskusikan secara pribadi kepada wali kelasnya dan saya, wali kelasnya dan Aldi juga sudah pernah berbicara secara pribadi lah kami bertiga ya Bu ya. Dan wali kelasnya banyak memberikan wejangan kepada Aldi supaya bisa memanage waktunya karena Aldi mengaku dia bekerja setelah pulang sekolah di kafe, Bu. Jadi dia pulang kerja itu jam 10 malam. Setelah dia pulang kerja, dia harus menyelesaikan beberapa kerjaan rumahnya. Jadi itulah membuat dia tidurnya pun tengah malam, Bu, sekitar jam 1 pagi subuh lah kayak gitu dia tidur gitu, Bu. Jadi dia mengatakan bahwa karena tidur terlalu malam dia menjadi terlambat bangun seperti itu, Ibu. Dan dia berjanji akan berusaha untuk membagi waktunya antara bekerja dan sekolah, dan dia sudah juga berjanji tidak akan pernah datang terlambat lagi ke sekolah. Namun Bu, yang saya semakin jengkel, Aldinya hanya seminggu konsisten melakukan janjinya. Dan setelah seminggu dia kembali seperti semula, datang terlambat ke sekolah. Seperti itu, Ibu.
Oke, baik Ibu. Langkah yang sudah Ibu ambil tadi itu udah termasuk langkah kedua, Bu ya. Iya, Ibu Bu. mengikut sertakan wali kelas gitu ya. Dan wali Iya, kelasnya membantu Ibu untuk memberikan wejangan-wejangan terhadap Aldi gitu ya. Tetapi ternyata perubahannya cuma 1 minggu, Bu ya. betul sekali. Iya, oke. Nah, kalau kita lihat dari latar belakangnya memang ternyata anak ini terlambat ya karena ada melatar belakangi tadi ya, mencari nafkah mungkin, Bu ya. Atau mungkin ada langkah berikutnya nggak, Bu? Bagaimana sih supaya anak ini benar-benar ada perubahan lah gitu ya secara eh, intrinstiknya gitu ya. Dia berubah bukan hanya karena dibuat berupa perjanjian gitu, Bu ya. Tapi dia benar-benar berubah secara kemauannya sendiri gitu. Apakah Ibu terpikir dengan langkah yang lain kira-kira Ibu? Ya, melihat eh, karakter Aldi yang tidak berubah ya, Bu ya. Jadi saya beberapa belakangan hari ini saya selalu berpikir apalagi yang akan saya lakukan seperti itu. Jadi saya berpikir juga bahwa kedepannya atau selesai apa Ibu ya, selesai ujian ini nanti saya ingin memanggil orang tua Andi untuk datang ke sekolah perihal untuk membicarakan ya solusi yang akan kami ambil secara bersama sehingga Aldi itu lebih konsisten lagi untuk mengubah tingkah lakunya supaya tidak terlambat datang ke sekolah seperti itu Ibu. Ya, baik Ibu. Itu langkah yang Ibu ambil itu udah luar biasa Bu ya, udah cukup bagus karena Ibu sudah meminta bantuan nih kepada orang tuanya. Kira-kira seperti itu Bu ya. Iya Bu. Nah, tetapi ini masih dalam rencana kira-kira Bu ya? Iya Ibu Iya. rencana. Nah, kalau langkah Ibu untuk melibatkan atau minta bantuan kepada orang tuanya, kira-kira seperti apa yang Ibu sampaikan kepada orang tua ini gitu? Atau obrolan apa yang akan Ibu sampaikan kepada orang tua Aldi ini? Ya, awalnya nanti saya akan buat SPO dan saat orang tuanya sudah datang sesuai dengan waktu yang kami tentukan, saya akan membicarakan karakter Ali kepada orang tuanya dan saya ingin orang tuanya juga tahu ya bagaimana keadaan anaknya di sekolah sehingga orang tua juga bisa bersinergi dengan guru-guru ya dalam memantau Aldi. Jadi Aldi juga terbantu bisa tidak terlambat lagi datang ke sekolah seperti itu. Melihat dari fakta si Aldi ini, kira-kira Ibu Loren, siapa lagi yang akan Ibu libatkan di dalam menangani kasus dari si Aldi ini? Ya, dalam pertemuan yang saya rencanakan dengan orang tua, maka saya akan meminta bantuan dengan guru BK, bahkan kesiswaan lah Bu ya. Jadi ada lima pribadi nanti kami di situ untuk mendiskusikan tentang masalah si Aldi yang terlambat ke sekolah. Oke, itu udah luar biasa Bu langkah yang Ibu ambil ya. Jadi ini akan direncanakan kapan kira-kira ini Ibu? Ya, besok saya akan bicara kepada wali kelas ya, supaya kami bisa ke tata usaha mengeluarkan surat pemanggilan orang tua dan direncanakan sih hari Senin lah. Hari Senin akan ada pertemuan sesuai dengan jadwal yang kami terahkan di dalam surat SPO Ibu. Iya. Bagus sekali langkah yang Ibu sampaikan tadi ya. Mudah-mudahan nanti di dalam pertemuan nanti mendapatkan solusi dan melakukan atau ada perubahan ya di dalam diri Aldi ya. Sehingga anak ini lebih terarah di dalam setiap harinya Ibu ya. Tetap semangat Ibu di dalam penanganan kasus ini ya Bu ya. Saya akan menunggu nanti Bu perkembangan dari si Aldi ini ya. Boleh nanti Ibu memberikan waktu kembali kepada saya untuk mengobrol kembali apa perubahan yang didapat oleh si Aldi. Oke, baik Bu, kira-kira ada lagi yang mau diobrolkan Bu? Saya rasa cukup ya Ibu.
Karena hanya itu yang mau saya bicarakan dan setelah bicara kepada Ibu Dorista, saya merasa lega, saya merasa yakin dengan apa yang akan saya lakukan untuk memberikan solusi bagi Aldi seperti itu. Oke, baik Bu, tetap semangat Bu ya. Oke, semangat Ibu ya di dalam pelaksanaan dalam motivasikan anak ini ya Bu ya. Oke, kalau tidak Baik, ada lagi Bu, sampai di sini dulu percakapan kita Bu ya. Oke, selamat sore Ibu Florenta. sore Ibu, terima kasih Bu Dorista. Iya, sama-sama Ibu. Oke, baik Bu Dorista, sudah selesai Bu coachingnya? Sudah Ibu. Oke, baik. Saya ingin menanya nih, apa yang Ibu rasakan setelah selesai melaksanakan coaching tadi dengan Ibu Lorenta? Iya, baik Ibu ya. Saya senang gitu ya melakukan percakapan atau obrolan walaupun sederhana ya. Tetapi di dalam obrolan yang sederhana itu dengan melakukan prinsip tirta ya, lawan pembicaraan saya ini menemukan solusi sendiri gitu ya. Dan ketika saya mampu mengarahkan seorang coach ya, dan coach ini mampu menggali potensi yang ada di dalam dirinya untuk menemukan ide-ide dalam mengatasi permasalahannya Ibu. Ya, baik Bu. Memang yang saya perhatikan tadi ya Bu, selama proses coaching antara Bu Dorista dengan Bu Lorenta sebagai coachnya, Ibu benar-benar hadir dalam pembicaraan. Lalu pertanyaan yang Ibu ajukan juga mampu menggali ide-ide dari coach Ibu untuk dilakukan dalam mengatasi masalah dari coach Ibu tadi, Ibu Lorenta. Ya. Mudah-mudahan praktek coaching ini tidak hanya hari ini ya Bu Dorista, kita juga bisa praktekkan ini dalam hal yang lain, apalagi khusus siswa kita, bahkan juga mungkin rekan sejawat, juga anggota keluarga kita, mungkin anak dan yang lainnya, supaya kita mampu menghantarkan ya khususnya siswa kita ke menjadi lebih selamat dan bahagia di akhir pembelajaran. Mereka mampu menemukan ide-ide mereka untuk menggali minat bakat atau potensi mereka sehingga tercapailah tujuan pembelajaran. Demikian Bu Dorista, semangat terus dalam praktek coachingnya ke depannya. Terima kasih Bu Beri. Selamat sore Bu Beri. Oke, baik. Selamat siang Ibu Lorenta. Selamat siang Ibu Dorista. Iya, gimana kabarnya Ibu? Luar biasa baik Bu. Iya, nah Ibu hari ini melakukan proses coaching ya Bu ya? Benar sekali Bu. Iya, dengan siapa coachingnya? Dengan Ibu Mary. Iya, oke baik Ibu ya. Saya hanya sedikit menyemangati Ibu ya. Nah, di dalam proses coaching nanti supaya Ibu mengingat sebagai coaching menggunakan alur tirta yang pertama ya Bu ya. Baik Bu. Kemudian menggunakan kompetensi sebagai coach yaitu kehadiran Ibu ya. Kemudian bagaimana Ibu mendengarkan dari permasalahan dari coach ya. Kemudian Ibu harus mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan permasalahan yang akan disampaikan oleh coach Ibu ya. Ya, Bu. Oke, gimana kira-kira sudah siap Ibu Lorenta untuk melakukan proses coaching? Sudah Ibu. Iya, saya lihat Ibu sangat semangat ya Bu ya. Semoga nanti proses coachingnya ya berjalan dengan baik. Oke, semangat Ibu Lorenta. Baik Bu, terima kasih. Silakan, Ibu. Mari Bu kita laksanakan. Selamat siang Bu Lorenta, apakah Ibu sedang sibuk? Selamat siang Ibu Mary. Ibu sehat? Sehat Bu. Saya tidak sibuk Ibu. Ada apa Ibu? Sepertinya Ibu punya banyak masalah.
Iya, Bu. Saya bingung memulai dari mana. Coba Ibu ceritakan pelan-pelan kepada saya. Begini, Bu. Minggu depan kan anak-anak sudah waktunya untuk melaksanakan penilaian tengah semester. Tapi ada satu siswa saya jarang sekali masuk sekolah. Namanya Dinda loh, Bu. Ada siswa Ibu yang jarang masuk sekolah dan Ibu merasa khawatir ya kepada Dinda. Iya, Bu. Jadi memang yang saya khawatirkan kalau dia terus seperti ini kan jadi ketinggalan pelajaran, Bu. Lalu Ibu menginginkan apa dalam pembicaraan kita saat ini, Bu? Ya, saya ingin setelah pembicaraan ini saya mendapatkan solusi lah, Bu, untuk mengatasi masalah Dinda ini. Baik, Bu. Sebelumnya Ibu sudah pernah mencari informasi tentang Dinda? Kenapa dia jarang datang ke sekolah? Sudah, Bu. Dan dari yang saya ketahui, Dinda ini jarang masuk sekolah, ternyata karena dia merawat ibunya yang sakit gula, sudah kronis, Bu, dan hanya bisa terbaring di tempat tidur. Oh, begitu ya, Ibu ya. Jadi berdasarkan informasi yang Ibu dapatkan tentang Dinda, langkah apa yang Ibu ambil selanjutnya untuk mengatasi masalah Dinda? Setelah saya dapat informasi bahwa Dinda ternyata merawat ibunya, saya coba melakukan home visit, Bu, langsung datang ke rumahnya. Pada waktu itu saya lihat memang kondisinya dia sangat dibutuhkan di rumah, Bu, untuk merawat ibunya. Oh, begitu ya, Bu ya. Berarti benar-benar faktanya orang tua Dinda sedang sakit kronis ya, Bu ya. Iya, Dan benar. dia benar-benar dibutuhkan untuk merawat ibunya. Nah, Iya. melihat fakta ini, apa yang Ibu pikirkan untuk membantu anak ini supaya tetap bisa datang ke sekolah walaupun kondisinya seperti itu? Kan begini, Bu Loren, sebenarnya Dinda itu punya abang, tinggal di daerah Padang Bulan, dan memiliki usaha laundry, Bu. Dan abangnya ini sudah berkeluarga. Jadi, sepertinya saya akan menemui abangnya Dinda untuk mencoba membicarakan hal ini. Kalau bisa saat Dinda sekolah, sebaiknya abangnya atau kakak iparnya lah yang menggantikan Dinda untuk menjaga ibu mereka. Supaya jangan Dinda saja yang dikorbankan untuk menjaga ibunya. Jadi dia ketinggalan pelajaran. Begitu, Baik, Bu. Bu. Itu rencana yang bagus, tapi bagaimana Ibu mengatur pertemuan Ibu dengan abangnya si Dinda, Bu? Sepertinya saya berpikir besok sepulang sekolah saya akan segera menemui abangnya Dinda. Saya sudah dapatkan alamatnya, Bu, dan saya akan berbicara langsung dan berusaha juga. Di samping itu saya juga akan memberikan materi pelajaran secara daring kepada Dinda, biar Dinda bisa pelajari di rumah sehingga dia tidak ketinggalan pelajaran, Bu. Baik ya Ibu, itu udah cukup bagus, tapi yang saya pertanyakan lagi, siapa ya yang akan Ibu libatkan untuk membantu Ibu dalam melaksanakan rencana Ibu ini? Saya akan melibatkan teman-temannya Dinda, teman sekelas Dinda, Bu, kelas 11, agar mereka membantu Dinda di materi yang tertinggal, ya, yang ketika Dinda tidak masuk kelas. Dan selain itu juga seperti yang saya katakan tadi akan bekerja sama juga dengan abangnya Dinda. Begitu, Bu. Baik Ibu, itu suatu rencana yang bagus. Tapi yang mau saya tanyakan lagi Bu, siapa pihak lain yang akan Ibu libatkan kembali untuk membantu
proses Dinda belajar kembali ke sekolah? Sepertinya saya akan melibatkan guru BK juga ya Bu. Dan karena kebetulan saya juga merangkap wali kelasnya Dinda, jadi ya kami bertiga lah nanti Bu. Saya, Dinda, guru BK, dan juga abangnya. Berarti Ibu akan berkolaborasi ya dengan guru BK ya Bu ya? Iya Bu. Baik Ibu, itu sudah rencana yang sangat matang ya Bu. Nah, dan saya berharap itu bisa Ibu lakukan secara konsisten ya Bu ya, supaya masalah pembelajaran terhadap anak kita Dinda bisa diselesaikan ya dalam kondisi seperti ini ya Ibu. Ya, Bu. Ada lagi Bu Mary yang mau dibicarakan? Sepertinya tidak ada Bu. Terima kasih sudah mau mendengar curhatan saya. Sekarang saya sudah merasa lega. Saya menjadi tahu apa yang harus saya lakukan agar bisa membantu Dinda, ya Bu. Itu yang saya rasakan. Baiklah Ibu Mary, saya yakin Ibu bisa melakukannya bersama anak-anak kelas 10 dan kolaborasi dengan beberapa guru. Tetap semangat Ibu, Ibu memang guru hebat, Ibu pasti bisa, dan saya akan menunggu ya informasi dari Ibu Mary mengenai perkembangan anak kita Dinda ya Ibu. Iya Bu, terima kasih Bu. Terima kasih Ibu sudah mau berbagi cerita kepada saya. Selamat siang, saya mau dulu ya, saya mau masuk kelas. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Loren. Ya, Baik Ibu Loren, ya saya perhatikan tadi dalam proses coaching ya, Ibu sudah melaksanakannya ya. Kira-kira apa yang Ibu rasakan gitu ya ketika melaksanakan proses coaching ini terhadap Ibu Mary? baik Ibu Dorista, terima kasih sudah mengobserver ya proses coaching yang saya lakukan kepada Ibu Mary. Yang saya rasakan sewaktu pelaksanaan coaching ini, saya merasa bahagia ya. Kenapa? Karena Ibu Mary percaya mau berbagi cerita kepada saya. Dan saya yakin Ibu Mary bagi cerita karena dia menganggap saya sahabatnya, seperti itu Ibu. Ya, bagus Ibu ya. Baik Ibu Lorenta ya, saya lihat tadi di dalam proses coaching tadi ya, Ibu sudah mengarahkan proses coaching itu ke arah Tirta ya Bu ya, dengan menggunakan alur Tirta. Kemudian kehadiran Ibu juga sudah penuh saya lihat ya. Kemudian Ibu juga mendengarkan dengan fokus ya terhadap permasalahan dari coaching ya. Nah, mudah-mudahan nanti Ibu ini bisa melaksanakan ini secara konsisten ya. Karena sebenarnya proses coaching ini bukan hanya untuk persoalan terhadap siswa ya, tetapi bisa juga terhadap permasalahan di dalam kehidupan kita sendiri. Barangkali mungkin ada teman yang minta cerita sama Ibu atau curhat, tetapi bagaimana Ibu mengarahkan supaya tidak melebar. Ibu sudah mampu menggunakan alur cerita ini, atau mungkin ada seseorang atau siswa yang ingin bercerita kepada Ibu bagaimana mencapai goalnya ya. Atau ada mungkin anak ini bingung bagaimana langkah-langkah yang akan diambil untuk bisa lulus UNBK atau lulus apa gitu ya. Nah, itu adalah salah satu kasus daripada coaching ya. Terima kasih Ibu ya. Kita tetap semangat Bu Lorenta di dalam pelaksanaan proses coaching di mana aja Bu ya. Baik Bu Dorista, terima kasih buat waktu dan sarannya ya. Saya sangat berterima kasih dan saya pun akan belajar untuk lebih konsisten lagi melaksanakan coaching ini Bu di dalam pembelajaran saya. Terima kasih Bu Dorista.
Saya mohon undur diri dulu ya Ibu. Selamat Oke. siang Ibu. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, selamat sore semuanya. Selamat sore. Oke. Iya.